Mohon maaf, sebenarnya standarnya bukan bahasa Arab, bahasa Inggris sebenarnya, tapi biarlah. Oleh karena itu bagian daripada internasional ya mikir akhir. Di samping internasional itu kita ngambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Penyakit santri itu nggak ada, kecuali sebenarnya karena rindu. Bukan malaria, tapi malah rindu. Itu penyakitnya itu. Oleh karena itu ya dijenguk sebentar, diajak sebentar ya kemudian sehat. Tapi kalau sering dijenguk, ya itu faktornya kemudian nggak mau lagi ke pesantren. Oleh karena itu saya ingatkan jangan sering-sering janji anak kita tadi nggak usah ditagih di dunia. Dan tidak mungkin memang orang tua nagih di dunia. Tapi insya Allah anak-anak kita nanti setelah kita tiada, kita rasakan kiriman doanya, kiriman Al-Fatihah, kiriman ayat-ayatnya, Masya Allah mengalir. Itulah yang insya Allah membahagiakan kita dan layak nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Gubernur serta pejabat dan lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu yang turut hadir dalam kesempatan ini, kami muliakan sesepuh kita Pak Haji Asnawi. Terima kasih beliau hadir. Beliau ini punya sawah di dekat pesantren Yang Putra dan sering ngirim hasil panennya ke anak-anak santri kita. Terima kasih. Segenap tokoh masyarakat termasuk juga Adinda Alamsa, Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, dan hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Triistimewa Bapak Ibu wali santri dan anak-anakku sekalian, santriwati baik yang diwisuda maupun yang belum diwisuda yang saya cintai. Sebelum kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu adalah silahul mu'min, kekuatan yang paling hebat, karena para nabi dan para rasul itu rata-rata mendapatkan kemenangan dari Allah itu faktor doa, faktor zikir. Nabi Ibrahim itu selamat ya, faktor zikir, faktor doa. Pamungkasnya begitu, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa juga begitu. Tapi sebelumnya ada kabar gembira dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang kaget. Kagetnya itu kaget gembira. Ada memang yang kaget susah, mengira banyak amal tapi ternyata habis, mengira masuk surga tapi masuk neraka, kan ngenes nih. Tapi yang ini tidak, kagetnya itu kaget gembira karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya sangat tinggi. Maka spontan dia bertanya, ya Allah, min aina hadza? Ya Allah, dari mana ini? Kok aku bisa naik ke sini? Wong kira-kira biasa petani saja kok, di Ketahun saja kok selevel dengan Pak Gubernur gitu kira-kira. Kok selevel ketemu yang ibu-ibu, ketemu dengan Ummuna Khadijah gitu, ketemu dengan Ummina Aisyah gitu. Begitu kaget. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menjawab, iya, hadza bistighfari waladika lak. Ketahuilah, kamu diangkat seperti ini adalah karena istighfarnya anakmu. Apa artinya? Karena kamu punya anak yang soleh solehah,
rajin berdoa kepada Allah untuk mendoakanmu, dan amalan-amalan yang dilakukannya itu mengalir kepadamu, maka derajatmu sangat tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terus terang ya, memang kami haru dan yang ngiri. Tadi yang dikasih mahkota itu orang tuanya, tadi ibunya, baru ibunya. Insya Allah tahun depan ya bapaknya juga, karena belum 30 juz. Insya Allah yang 30 juz ya ayah dan ibu dapat mahkota itu. Iya, jadi orang tua itu nanti, bapak, ibu-ibu, bisa mendapatkan mahkota, mahkota minan nur, mahkota dari cahaya. Orang pakai mahkota itu kan berarti levelnya memang sangat tinggi. Dan ini orang tua dari anak. Anak-anakku sekalian, tidak mungkin ada anak dapat mahkota dari orang tua nanti di surga. Tidak ada anak yang naik derajat itu karena orang tua di surga nanti. Kita bicara surga, dan ini bagian daripada internasional. Jadi bagian daripada internasional yang kita pikir bukan hanya dunia. Karena dunia ini sempit, maka anak-anak harus berpikir surga, berpikir akhirat. Kalau orang itu berpikir akhirat, maka insya Allah dunia kena. Tapi kalau orang hanya berpikir dunia, maka dunia belum tentu dapat, akhirat pasti nggak dapat. Kalau orang hanya berpikir ke tahun, maka kota Bengkulu nggak dapat, pasti ke tahun belum tentu. Tapi kalau berpikir Bengkulu, insya Allah ke tahun dapat. Iya, dan seterusnya. Oleh karena itu bagian daripada internasional ya mikir akhirat. Di samping internasional itu kita ngambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Mohon maaf, sebenarnya standarnya bukan bahasa Arab, bahasa Inggris sebenarnya, tapi biarlah ini untuk sebagai pembuka awal. Intinya adalah rahmat yang dibawa oleh anak ini nanti itu adalah mendunia, itu internasional. Jadi insya Allah anak-anak kita nanti menyebarkan rahmat bukan hanya untuk Ketaun yang lahir di Ketaun, tapi insya Allah Bengkulu, Provinsi Bengkulu hingga Jakarta dan seterusnya. Dan kenapa tidak? Bila Bengkulu adalah menjadi pionir kebangkitan Indonesia dan umat Islam nantinya. Saya sudah lama punya cita-cita Pak Gubernur, Bengkulu ini iya orang menyepelekan. Tempatnya di pinggiran, kayaknya orang nggak tahu mana Bengkulu. Tapi saya katakan tidak. Insya Allah suatu saat Bengkulu akan memimpin di tingkat nasional. Karena kota-kota besar di Jawa, insya Allah kayaknya sudah jenuh. Maka insya Allah akan beralih ke Bengkulu. Itu begitu. Maka insya Allah santri-santri kita nanti ke depan, ya bukan hanya dari Ketaun, bukan hanya dari Muko-Muko, tapi insya Allah dari Banten, dari Jogja, dari Padang, dan ini sudah mulai ada. Cuman karena persoalannya sementara ini kita menampung santri saja yang datang dari Bengkulu belum nggak muat. Jadi mohon maaf. Jadi pesantren kita ini nggak muat. Sampai hari ini masih ada yang minta daftar, Pak tolong. Anak kami diterima. Tapi saya mengatakan mohon maaf karena tempatnya terbatas. Pak, kami siap bawa bangku sendiri. Kalau bangku sendiri mudah dibeli, tetapi kalau tempat tidurnya nggak bisa. Satu kamar itu ya isinya hanya 8 ranjang, tidak bisa ditambah, dan gedungnya belum bisa bertambah. Itu persoalan. Oleh karena itu di samping itu ya itu masih 2 tingkat lagi, 2 tingkat lagi. Ya terus terang ini mengawali. Saya lihat ya belum ada tingkat sampai 4 gitu. Tapi sini insya Allah mengawali. Rata-rata, nah ini semua ada 3 tingkat begitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu bagian daripada internasional insya Allah. Jangan dibayangkan hanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Suatu saat kita menginginkan bahasa Inggris itu di bawah bahasa Indonesia. Dan memang ya kita nggak bisa menandingin bahasa Arab, karena ini sudah kadung menjadi wahyu. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka levelnya adalah Arab, Indonesia, dan Inggris. Gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kembali. Silakan berbahagia. Insya Allah, Bapak, Ibu-ibu yang sekarang nanti bahagia di alam akhirat.
Kalau sekarang kayaknya dipaksa untuk hafal, jangankan 30 juz, 1 juz saja kayaknya lupa-lupa terus. Baca apa itu kuliah yul kafirun itu nggak tembus-tembus. Nggak apa, nggak usah kecil hati. Kita masih punya anak-anak. Anak-anak itulah kelanjutan cita-cita kita. Kalau kita membatasi cita-cita kita hanya dengan usia kita, ya selesai. Ya. Tapi anak kita masih ada. Tengok anak-anak kita. Insya Allah meskipun kita tidak hafal, ya 1 juz katakanlah, tapi anak kita ada yang 5 juz, 10 juz, sampai 21 juz. Nanti insya Allah, saya yakin anak kita yang 21 ini, insya Allah tidak sampai 1 tahun atau 2 tahun ya selesai. Karena saya tahu bagaimana kondisi anak kita ini. Seharusnya dia sebenarnya sudah selesai, tapi karena faktor Allah COVID tadi jadi kemudian belum selesai. Itu persoalannya itu. Ya, karena harus libur tempo hari itu berapa bulan. Jadi yang seharusnya di pesantren ternyata nggak di pesantren, di rumah. Jadi karena itu ya mohon maaf, ada yang kemudian kena apa tadi? Kena apa tadi itu? Saya nggak tahu itu. Itu sebenarnya ya karena virus corona itu. Jadi virus corona itu bukan hanya membuat kita flu, membuat kita, tapi virus itu ya masuk ke akhlak. Lepas dari pesantren sebentar, apalagi sampai 1 bulan tempo hari. Iya, ya makanya itu. Dan karena itu kemudian ya mohon maaf Pak Gubernur, kami juga koordinasi juga, kami mohon izin bahwa pesantren nggak bisa libur. Kalau pesantren itu libur, lalu kemudian pendidikan itu daring, yang nggak jadi pesantren, nggak jadi. Oleh karena itu ya kami mohon izin masih tetap masuk, tapi ya insya Allah ya protap kita ketat lebih daripada protap ya, kesehatan. Iya betul. Kalau anak-anak kita ada yang pakai masker, ada yang tidak, itu karena protapnya sudah lebih ketat, lebih ketat. Ya tadi pagi itu jam 3 sudah bangun, lalu kemudian mandi, lalu kemudian datang ke sini wudhu, maka insya Allah ya yakin gitu. Jadi lahir batin, alhamdulillah, karena itu ya cantik-cantik semua. Dan kayaknya ya flu paling dikit. Dan flu-nya itu bukan karena sakit sebenarnya, karena rindu rendang ibunya. Rindu tempe ibunya, itu aja persoalan. Penyakit santri itu nggak ada, kecuali sebenarnya karena rindu. Bukan malaria, tapi malah rindu. Itu penyakitnya itu. Oleh karena itu ya dijenguk sebentar, diajak sebentar, ya kemudian sehat. Tapi kalau sering dijenguk, ya itu faktornya kemudian nggak mau lagi ke pesantren. Oleh karena itu saya ingatkan, jangan sering-sering dijenguk. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kembali insya Allah Bapak Ibu semua nanti bangga. Anak kita tadi sudah bertekad bangga, dan membanggakannya itu bukan di dunia. Tidak mungkin anak itu bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua di dunia, itu nggak mungkin. Karena apa? Anak kita kalau punya harta banyak, itu pasti bukan untuk orang tua. Bukan. Orang tua hartanya banyak, memang untuk anak. Rumah orang tua ya rumah anak, pasti. Kamar tidur orang tua, itu kamar tidur anak. Tapi jangan coba-coba. Rumah anak ya rumah anak, kamar tidur anak ya kamar tidur anak. Dan nggak mungkin bapak kemudian minta ganti, nak kamu sudah saya santrikan, sekarang gantian bapak santrikan. Bapak boleh kan? Nggak mungkin itu. Maka kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari anak di dunia, nggak mungkin. Karena harapan orang tua memang tidak ada yang di dunia. Harapan orang tua ya nanti di akhirat. Doa anak yang saleh, waladin salihin yad'ulah. Itulah insya Allah yang kita rasakan. Oleh karena itu ya janji anak kita tadi nggak usah ditagih di dunia. Dan tidak mungkin memang orang tua nagih di dunia. Tapi insya Allah anak-anak kita nanti setelah kita tiada, kita rasakan kiriman doanya, kiriman al-fatihahnya, kiriman ayat-ayatnya, Masya Allah mengalir. Itulah yang insya Allah membahagiakan kita dan layak nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم بارك لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهذا المعهد، اللهم بارك لطالباتنا، اللهم بارك لمشايخنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر والزلازل والمحن يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في وطننا، خصوصا في منطقتنا هذه بنقول يا الله يا رب العالمين، وفي سائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم